balas Jimin ketika mereka baru saja turun dari bus. Mari kita cari makanan enak. Di mana? Ikuti aku. Aku tahu pusat penjual makanan enak, balas Jimin. Setelahnya kau bilang dengan sopan, silakan ikuti langkah saya nona muda Jungyeon. Kemudian mempersilahkan aku untuk berjalan lebih dulu, sementara kau tetap berjaga dengan waspada tak jauh di belakangku. Jimin menghela nafas dalam, merasa harus menyelesaikan kesalahpahaman ini dengan segera. Kenapa aku harus memanggilmu nona muda Jungyeon? Tanya Jimin meminta penjelasan. Karena kau adalah asisten pribadiku, balasnya tanpa ragu. Aku bukan. Dayen mulai mengenyut heran. Kita hanya dua orang yang tanpa sengaja bertemu di peternakan dan menjadi rekan kerja. Aku bukan asistenmu dan kau juga bukan atasanku. Berhentilah bersikap seolah-olah kau yang paling berkuasa di antara kita berdua, ucap Jimin menjelaskan. Pak Jimin, panggil Yen dengan ekspresi datar. Ya, apa kau berniat makan gaji budaya yang diberikan Chung Hae-sung padamu mentang-mentang di sini tidak ada yang mengawasimu begitu? Terserah kau saja, terserah. Aku sudah kelaparan dan ingin makan dengan segera. Kau mau ikut silakan, aku tidak mau aku juga tak masalah, ujar Jimin lelah. Jimin sudah berjalan mendahului Yen, terpaksa mengikuti langkah lelaki itu dari belakang. Asisten pribadiku sebenarnya Seo terkadang juga memanggilku dan bicara denganku dengan bahasa yang lebih santai, seperti seorang sahabat. Jadi aku akan bersikap maklum dan membiarkanmu melakukan hal itu juga, aku Yen. Terserah, balas Jimin sudah tak peduli. Setelah berjalan beberapa saat mereka sudah sampai di tempat yang Jimin maksud. Ada banyak pilihan warung tenda di sana. Mau makan apa? Tanya Yen. Bagaimana kalau mie pedas dan ceker ayam tanpa tulang di sana? Jimin menunjuk salah satu warung tenda. Ayo kita pergi. Tunggu asisten Pak, jaga Yen ketika Jimin hampir menarik tangannya untuk segera menuju ke sana. Ada apa? Tanya Jimin heran. Tempat itu sepertinya tidak higienis. Aku tidak mau mempertaruhkan kesehatanku di sana. Ayo kita cari makan yang lain saja aja Yen. Tapi Yen, aku sudah kelaparan. Ia tidak peduli dengan Jimin. Pandangan kedua matanya mulai beredar, mencari tempat makan yang menurutnya aman. Di sana saja, seru Yen. Jimin mengikuti arah telunjuk jari Yen. Di sana sangat mahal, serunya ketika tahu yang Yen maksud adalah restoran steak. Lantas mengapa kalau mahal? Aku punya cukup uang bahkan untuk membeli 100 porsi menu steak di sana. Jangan khawatir, aku yang traktir, balas Yen. Serius, tanya Jimin dengan ekspresi tanpa ragu. Kau tidak percaya? Lihat. Yen baru saja mengeluarkan dompet tebalnya dari dalam tas, menunjukkan isinya pada Jimin. Mana uangnya? Gumam Jimin tak menemukan selembar uang di sana. Tidak perlu uang cash, cukup pakai kartu saja. Jika Yen makan dengan anggun dan senyum puas yang terus menghiasi bibirnya karena cita rasa masakan yang enak menurut indera pengecepnya, lain halnya dengan Jimin. Lelaki yang berusia 2 tahun lebih tua dari Yen itu tidak bisa menikmati menu makanannya sama sekali. Bukan berkata tidak enak, ini enak sekali tentu saja. Hanya saja porsinya terlalu minim bagi Jimin. Namun setelah Yen berkata ia bisa pesan menu sebanyak yang ia mau, Jimin tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Kapan lagi kan ada orang yang mau mentraktirnya makan sepuasnya di restoran mahal. Maaf Nona, kata Nona tidak bisa dikenakan. Sebenarnya ini telah dibekukan, ucap seseorang waiter setelah mereka selesai makan. Kau serius? Tanya Yen setengah tak percaya. Sebenarnya Jimin sudah menunjukkan raut gelisahnya. Kalau begitu, coba yang ini. Yen menyerahkan kartu lain miliknya. Ini juga. Tidak semuanya. Ia memberikan semua kartu yang ada di dompetnya. Yen, bagaimana ini? Cici Jimin gelisah, mengingat ia yang memesan menu paling banyak tadi. Diam, Pak Jimin. Aku sedang berpikir keras. Kemudian sembari memejamkan kedua matanya. Ini semua pasti perbuatan si tua bangka Chung Hae-sung. Sial sekali. Batinnya merasa marah.
Maaf Nona, ini juga tidak bisa, ucap Wei tersebut setelah beberapa saat. Semuanya, tanya Yan memastikan. Ya, Anda bisa membayarnya dengan cash saja. Yan meminta kertas tagihannya. Ya, itu tidak cukup mahal baginya, tapi bagi Jimin sudah bisa membuat lelaki itu melotot lebar melihat nominal tagihannya. Kau ada uang kes asisten Pak? Tidak sebanyak itu. Kartu milikmu pasti ada saldonya kan? Tanya Yan masih belum menyerah. Sebenarnya itu akan menguras sampai seluruh saldo milikku yang sudah aku kumpulkan hampir 1 tahun ini. Bahas Jimin sudah berkeringat dingin. Aku pinjam terlebih dahulu, nanti akan aku kembalikan, pinta Yan. Tapi Yana, asisten Pak Koinin kita dipermalukan di sini. Tanya Yan kesal dengan suara yang terdengar semakin lirih di akhir kalimat. Tidak, gumam Yan tak kalah lirih. Itu sebabnya cepat turuti perkataanku. Dengan sangat tidak rela, Jimin menyerahkan kartu miliknya yang baru saja ia keluarkan dari dalam dompet. Apa kau benar-benar akan membawanya dan membuat isinya terkuat habis? Jimin bertanya mengenai kartunya. Bisa Anda lepaskan tangan dari kartunya Tuan? Pinta waiter tersebut tampaknya sudah mulai kesal. Melihat hal itu, Yan hanya bisa tertunduk menahan malu. Berhentilah merasa kesal padaku. Sudah aku katakan, aku akan segera mengganti uangmu. Jimin masih terdiam dengan bibir mengerucut sebal. Yan merakuasi tasnya, kemudian meraih tangan Jimin dan menyerahkan sesuatu di telapak tangan lelaki itu. Jika aku menjualnya, harganya lumayan, ucap Yan. Jimin memperhatikan dengan sesama sebuah cincin dengan hiasan batu berwarna biru yang baru saja Yan berikan padanya. Dia yang menyerahkan benda itu kembali setelah jam kerja usai. Habis saja Yan melupakan cincin tersebut jika saja Taehyung tak memanggilnya tadi. Apa ini cincin asli yang memiliki harga jika dijual? Tanya Jimin tanpa ragu. Tentu saja, aku alergi terhadap barang tiruan, jadi mustahil jika cincin ini palsu. Sekarang berhentilah mengabaikanku, dan mari kita pulang, ajaknya. Baiklah, balas Jimin. Apa kau bercanda? Bagaimana bisa aku tinggal di bangunan kumuh serta tidur di ruangan sempit seperti ini? Tanya Yan setelah Jimin menunjukkan kamar sewa yang akan Yan tinggali selama ia berada di Pulau Jeju. Kandang anjing kakekku bahkan jauh lebih luas daripada kamar ini, gumamnya masih berlanjut. Coba dulu saja, buktinya aku bisa, balas Jimin. Itu kau, bukan aku. Jimin mulai mencibir. Sudah jangan cerewet dan banyak mengeluh. Kau bahkan tak punya uang sepeser pun di dompetmu, tapi masih saja konsisten untuk menyombongkan diri. Kamar sewa para gadis ada di lantai 2, sementara kamar sewa para pria terletak di lantai bawah. Jika kau perlu sesuatu, langsung turun ke bawah saja dan mencariku, ucap Jimin yang kemudian pergi ke kamarnya sendiri untuk beristirahat. Yan masih mengedarkan pandangannya menelisik setiap sudut kamar sewanya. Hanya berisi single bed dan sebuah lemari pakaian berukuran kecil. Bahkan kamar mandi para pekerja di kediaman Chung lebarnya lebih dari 10 kali daripada kamar ini. Yan sudah merasa kesal sekarang. Terlebih lagi, Haesung sok cinta semua orang yang berada di Seoul. Tidak ada yang bisa ia hubungi, bahkan Lee Chang-min. Apa mereka semua serempak menghindarinya? Sekarang Yan baru merasa jika ia benar-benar sudah dibuang. Besok bangunlah lebih pagi jika tak ingin terlambat pergi ke peternakan. Kau harus mengantri kamar mandinya. Sebuah pesan singkat dari Jimin baru saja terkirim, dan Yan membacanya. Ke situ hanya bisa menatap layar ponselnya yang masih menyala dengan pandangan kosong. Mengantri kamar mandi, konyol. Sikapmu lama-lama mirip dengan seorang gadis, sedikit-sedikit marah, kemudian merasa kesal dan berakhir dengan mengobatiku. Kau lihat asisten pribadiku yang paling sopan. Kim saja usianya lebih tua darimu.
bahkan tak pernah bersikap seperti itu padaku. Ke situ mulai harinya dengan ocehan panjang lebar. Apa yang salah dariku? Tidak ada kan? Gigiku sangat bersih karena aku rutin merawatnya setiap bulan. Begitu juga dengan tubuhku. Aku secara rutin pergi melakukan perawatan di sebuah klinik kecantikan ternama yang terjamin kualitasnya. Ia masih melanjutkan omelannya. Ini mengenai kejadian tadi pagi ketika antrian kamar mandi wanita mulai memanjang. Jimin sudah berusaha mengetuk kamar sewa YN, namun tak ada balasan hingga Jimin memilih untuk mengabaikannya saja. Tak kalah YN yang terlambat masuk kerja, bukan Jimin juga yang rugi. Mereka sudah sama-sama dewasa, jadi resiko ditanggung masing-masing. Ketika giliran Jimin masuk kamar mandi, ia tiba-tiba saja datang dan menyerobot antrian setelah mengambil handuk serta alat mandi milik Jimin. Semua orang di sana segera protes, namun juga merasa heran karena yang baru saja masuk ke dalam kamar mandi laki-laki adalah seorang gadis. Para gadis itu mandi dengan durasi waktu lebih dari 15 menit dan antrian yang menunggu masih 5 orang lagi. Jimin mencibir tak percaya mendengar yang berkata-kata, padahal sendirinya mandi dengan durasi waktu lebih dari 20 menit hingga beberapa penyewa lainnya memilih berangkat kerja tanpa mandi daripada terlambat. Saat aku melihat antrian di kamar mandi laki-laki hanya tinggal 3 orang, aku memutuskan untuk numpang mandi di sana saja daripada terkena nilai jelek dari Kim Taehyung karena terlambat masuk kerja. Mengenai handuk dan peralatan mandi milikmu yang aku kenakan sebagai selain pribadiku, kau lupa untuk menyiapkan kebutuhanku yang satu itu, sementara aku sengaja tidak membawanya dari Seoul karena ditipu oleh Chung Esung yang mengatakan semua sudah tersedia secara lengkap di sini. Jadi tidak salah kan jika aku pinjam punyamu untuk sementara waktu? Tanya Yen tak lelah mencari kebenaran diri sendiri. Kau dan sifat atau dirimu hanya saja dari permukaan bumi ini. Jimin masih belum bisa terima. Kau menyampai aku sekarang mati. Yen sudah mengejar langkah Jimin yang jalan cepat mendahulunya. Lelaki itu berhenti di sebuah warung kecil penjual tteokbokki yang letaknya tak jauh dari peternakan. Jimin segera memesan satu porsi sebagai menu sarapan pagi ini. Apakah higienis? Asisten Pak. Yen mengangkat satu tusuk odeng yang masih mengeluarkan asap panas. Jimin membalas dengan anggukan karena mulutnya sudah penuh dengan kunyahan tteokbokki. Tangan lelaki itu membuat gestur agar Yen mencoba untuk memakannya. Awalnya Yen hanya mencicipinya sedikit karena masih merasa ragu, namun setelah tahu rasanya tidak begitu buruk, ia mulai menghabiskan satu tusuk. Oh astaga perutku, Yen memegang perutnya yang mulai bereaksi setelah menghabiskan 3 tusuk odeng. Aku masih turun asisten Pak, sudah tidak tahan lagi. Tolong sekalian bayar yang aku makan barusan. Setelahnya gadis itu lari masuk ke dalam peternakan. Jimin hanya melihat keberanian dengan ekspresi heran. Pekerjaan hari ini tidak jauh beda dengan kemarin. Bedanya hanya terletak pada Taehyung yang jarang sekali kelihatan batang hidungnya, hingga Yen bisa lebih leluasa memanfaatkan Lidobin. Aku dengar Tuan Chung Esung akan datang ke Yemik besok siang. Yen memejamkan indera pendengarannya untuk menguping obrolan 2 orang pekerja wanita yang tengah menikmati istirahat makan siang mereka. Saking fokusnya menguping, ia bahkan tak sadar jika sehari tadi Jimin mengambil lauk daging di tempat makan siang milik YN berulang kali. Itu sebabnya beberapa dari kita akan dikirim untuk membantu. Apalagi besar akhir pekan, para pengunjung pasti membludak pada salah satu di antara mereka. Yen dan Jimin juga termasuk pegawai yang ditugaskan. Ia mendapatkan perintah langsung dari Taehyung tadi pagi. Mereka juga sudah mendapatkan seragam pegawai Yemlik yang identik dengan warna putih dan hitam seperti corak sapi di peternakan. Itu artinya selama berada di sana Yen memiliki kemungkinan untuk bertemu dengan Chung Esung. Bisa, tidak bisa, Yen akan mencari cara untuk bisa bertatap muka dan bicara dengan kakeknya. Memohon pada si tua itu untuk membawanya kembali pulang ke Seoul. Sedikit menenangkan harga dirinya bukan hal besar yang penting. Esung mau mewafatkan, jadi Yen bisa segera keluar dari penderitaan ini. Asisten Pak, kau menghabiskan daging milikku.
Laki-laki terlihat tak tahu malu keluar dari bibir Yen, mengumbar di seluruh penjuru ruangan kantin hingga berhasil menarik perhatian seluruh penghuninya.